bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang baik. Film ini menceritakan sebuah keluarga dengan berlatar di ibu kota Jakarta dan daerah Sumatera Utara. Diawali dari seorang sersan TB yang disiplin, penuh dedikasi, dan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Ia telah mencapai masa pensiunnya dan ia memutuskan untuk memilih pulang dan membangun kampung halamannya. Namun Rogur, anak sulungnya, menolak untuk mengikuti keputusan bapaknya. Ia ingin membuktikan bahwa selama ini bapaknya salah memilih jalan hidup. Namun nyatanya Rogur ikut ke kampung halaman. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya kembali ke Jakarta untuk mengejar mimpinya, cinta, karir, dan keluarga. Singkat cerita, Rogur terlibat dan menjelma menjadi mafia narkoba. Rogur berhasil menjadi orang kaya dan mencapai mimpinya. Tetapi naas, di akhir cerita, ketika Rogur bersama bapaknya dan menyerahkan diri ke polisi, seorang komplotan mafia yang masih hidup membidik Rogur dengan senjata laras panjang. Rogur ditembak tepat di dadanya. Rogur meninggal seketika di Danau Toba pada pelukan ayahnya. Film yang sangat menarik, bukan? Toba Dream sangat kental dengan nilai-nilai aneka yang secara implisit tersampaikan kepada penonton. Untuk detailnya, yuk simak video berikut. Waktu saya kecil dulu, kampung kita ini sangat terkenal dengan kebersihan dan keindahannya. Nah, sekarang lihatlah, kampung kita menjadi kotor dan jorok. Nah, begitu pula dengan Danau Toba. Mulai dari sekarang kita mencoba untuk merubah sikap kita. Kita bangun tempat mandi, tempat cuci, dan kakus. Pada scene selanjutnya ini, Sersan TB merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kampung halamannya dan Danau Toba. Melihat kondisi yang kotor dan jorok, maka beliau berusaha membangun kampung menjadi lebih baik. Dalam tubuh mengalir darah seorang prajurit. Dan seorang prajurit harus berani menanggung semua resikonya. Gakkan kepala. Hadapi mereka. Harus berani. Ayo. Cuplikan film berikut ini merupakan akhir dari cerita film Toba Dream, di mana Sersan TB memberikan kekuatan kepada Ronggur untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya di depan hukum. Dengan besar hati, Sersan TB mengantar Ronggur menyerahkan diri ke polisi. Ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya selama ini. Rekan-rekan prajurit yang saya cintai dan yang saya banggakan. Meskipun saya tidak ada lagi di sini, tapi hati saya, jiwa saya tinggalkan di sini. Pada scene yang pertama ini, nilai nasionalisme terlihat kepada sikap dan ucapan Sersan TB, yang walaupun sudah pensiun dari kesatuannya, tetapi hatinya masih cinta dengan tugas menjaga NKRI sebagai TNI. Sersan TB memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun sudah pensiun dari kesatuan. Ladies and gentlemen, please welcome. Thank you for coming in my ship. Please welcome Toba Lake. Nah, pada scene yang kedua ini, terlihat bahwa wisata alam Danau Toba dipromosikan oleh pemandu wisata kepada wisatawan
baik lokal maupun mancanegara. Tindakan ini termasuk ke dalam semangat cinta negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, kami bersyukur untuk makanan ini. Kiranya Engkau memberkatinya, agar memberikan kekuatan baru bagi kami. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya pada cuplikan yang berikut ini diperlihatkan adanya perbedaan keyakinan yang sangat indah dipraktekkan dengan rasa saling menghormati dan menghargai sesama pemeluk agama di Indonesia. Sore Om, Tante. Dini, Papa mau bicara. Scenes pertama terkait nilai etika publik terlihat di video bahwa Ronggur tetap memberi senyum, sapa, dan salam dengan tulus walau penerima salam dengan cuek menanggapi. Hal ini menjadi pembelajaran bagi ASN untuk selalu melayani dengan sikap yang baik dan tulus walaupun cara baik kita tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Scenes kedua bercerita tentang Ronggur dan temannya yang sedang mabuk dan membuat keributan di tengah malam di mana penduduk lain sedang beristirahat. Hal ini merupakan contoh etika yang buruk dan harus dihindari karena sikap kita yang egois dan tidak taat akan aturan dan etika di sekitar kita dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Sukses daripada dia. Jaga mulut kamu! Kamu nggak pernah punya rasa hormat sama orang tua, Ronggur. Scenes ketiga bercerita tentang Ronggur yang tidak menghormati orang tuanya, yaitu bapaknya sendiri, dengan berbicara merendahkan ayahnya. Hal ini menyebabkan sang ibu marah karena Ronggur tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua. Hal ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita harus menghormati dan berbicara dengan cara yang sopan dan baik pada orang yang lebih tua kepada kita dan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang ada. Maaf bos, di dalam taksi nggak boleh ngerokok. Buat kita pengecualian lah. Nanti kita tambah kok. Nggak bisa bos, udah peraturannya begitu soalnya. Maaf. Kalau gua mau ngerokok, lu mau apa? Hah? Silakan cari taksi lain deh. Ya, maaf. Bangsat. Gak usah larang-larang gua ngerokok. Kalau lu nggak menyesal. Kalau pada masih mau ngerokok. Scenes pertama terkait komitmen mutu yaitu scenes ketika Ronggur menjadi supir taksi dan bertemu dengan suatu geng. Bercerita tentang Ronggur yang memperingatkan para penumpang untuk tidak merokok di dalam taksi, karena hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Pada awalnya, Ronggur memberi peringatan dengan tata cara yang baik. Akan tetapi saat diancam dengan pistol pun Ronggur tetap percaya dan memegang teguh komitmennya terkait dilarang merokok di dalam taksi. Hal yang dapat dipelajari dari scenes ini adalah kita harus tetap berpegang teguh pada komitmen dalam menjaga mutu pelayanan dan pekerjaan sebagai ASN. Walaupun banyak hal-hal yang mungkin tidak kita perkirakan yang dapat menggoyangkan komitmen baik kita. Keberhasilan itu bukan karena kau sudah bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang baik. Scenes kedua bercerita tentang sang ayah yang sedang menasehati Ronggur. Sang ayah menasehati bahwa keberhasilan tidak dinilai dari seberapa besar nilai kekayaan kita, tetapi dari seberapa baik orang tersebut dalam kepribadiannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap apa yang dilaksanakan, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, tidak hanya menghasilkan capaian secara materi saja, tetapi secara standar mutu seseorang tersebut. Selain itu juga dapat kita pelajari bahwa selain hasil yang efisien dan efektif dalam mengerjakan pekerjaan,
Komitmen dan mutu dari sikap dan output pekerjaan kita juga menjadi hal penting sebagai ASN. Ada satu hal yang masih mengganjal saya, Bang. Kenapa orang baik seperti dia harus mati? Scenes ketiga bercerita tentang Ronggur yang berkomitmen bahwa dia tidak mau melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah dan beranggapan bahwa membunuh orang yang baik sama saja membunuh generasi penerus bangsa. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dalam melaksanakan pekerjaan harus mempunyai komitmen yang baik dan dilandasi dengan menghasilkan mutu yang baik, sehingga hasil yang didapatkan dapat berpengaruh baik bagi orang di sekitar kita. Rumah ini buat prajurit aktif. Bukan untuk pensiunan. Kalau semua asrama ini dipenuhi oleh pensiunan, sedangkan prajurit aktif tersebar di mana-mana, lalu bagaimana kalau negara dalam keadaan tidak aman? Setelah Sersan TB pensiun, beliau enggan menggunakan rumah dinasnya. Beliau memilih untuk kembali ke kampung halaman. Hal ini perlu diterapkan ASN, di mana ASN wajib menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara jujur dan bertanggung jawab. Lo lihat lagi kejadiannya. Ngapain lu malu? Lo nggak salah. Ya jelas malu lah. Lo lihat sekarang jadinya keluarga kan yang harus nanggung bebannya. Harus nanggung malu seumur hidup. Gara-gara ulah bego bokap kan. Scene ini menunjukkan dampak buruk korupsi, antara lain kekayaan disita KPK dan keluarga harus menanggung beban moral karena dikucilkan. ASN perlu selalu meningkatkan kesadaran anti korupsi.